Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, karena minggu ini asinkron, saya buatkan kembali video pembelajaran sebagai panduan untuk kalian memahami PowerPoint yang sudah saya upload ya di e-learning. Jadi, untuk minggu kedua ini, kita akan berbicara tentang psikologi dan pendidikan tunanetra. Kita akan berkenalan yuk lebih lanjut, lebih dalam, lebih dekat dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, terutama visual visual impairment ini ya. Jadi memang visual impairment ini seperti yang saya katakan minggu kemarin, kebutaan itu menjadi salah satu hal yang sangat ditakuti manusia di dunia ini ya. Ada di bukunya Halahan dan Kaufman bahwa ternyata kebutaan itu menjadi peringkat nomor 2 ya yang paling ditakuti manusia. Nah, kita beranjak ke fact sheet WHO dulu ya sebelumnya. Jadi ini data atau prevalensi global ya menurut WHO yang saya dapatkan pada tahun 2014. Jadi sekitar ada 285 juta orang ya di seluruh dunia, itu estimasinya dia mengalami visual impairment ya atau kerusakan penglihatan. Nah, 39 juta di antaranya mengalami kebutaan dan 246 sisanya itu low vision ya. Nah, dari total angka 285 juta ini, 90%-nya itu memang hidup di setting low income. Artinya, hidup dalam setting sosial ekonomi yang menengah ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian secara global kalau kita bertanya kenapa sih penyebabnya, visual impairment ini, memang dari segi medis ya, ada yang namanya uncorrected refractive error. Nanti kalian coba googling ya, refractive error itu ada bagian di, mata ya, yang mengatur jatuhnya cahaya, kalau saya nggak salah ya. Dan itu tidak bisa diperbaiki. Kemudian penyebab keduanya adalah, katarak ya, penyebab terbesar keduanya. Nah, kemudian menurut WHO menariknya tapi memang 80% dari visual impairment ini sebenarnya dapat diatasi, dapat dicegah ya, dapat dicegah dan dapat diobati. Itu, fact sheet menurut WHO pada tahun 2014. Nah, sekarang kita berbicara tentang batasan dulu ya, batasan legal. Kenapa sih harus ada batasan? Karena harus jelas nih mana yang dinamakan, mana orang yang termasuk tunanetra atau low vision dan mana yang bukan. Jadi batasan legal ini diperlukan agar apa ya, secara medis kita sah ya menyatakan bahwa dia adalah seorang tunanetra. Nah, batasan legal ini saya dapatkan dari WHO yang merujuk pada Snellen Chart. Snellen Chart kalau kalian pernah dites matanya untuk memakai kacamata ya, itu kan ada Snellen chart nih, huruf diminta membaca barisan huruf. Orang normal ya, dengan penglihatan normal, itu ketajaman penglihatannya 6/6. Artinya huruf yang memang bisa dibaca dalam jarak 6 meter, dia juga bisa membacanya dalam jarak 6 meter. Hingga 6/18. Atau huruf yang memang penglihatan normal itu terbaca dalam jarak 18 meter, orang normal itu masih bisa membacanya dalam jarak 6 meter, seperti itu. Nah, kemudian dibagi lagi, bukan dibagi lagi, yang kedua adalah kurang awas ya atau low vision. Low vision ini ketajaman penglihatannya kurang dari 6/18, artinya huruf yang seharusnya mata normal itu bisa dibaca dari jarak 18 meter, tapi dia hanya bisa membacanya dalam jarak 6 meter tetapi lebih baik atau sama dengan 3/60. Artinya huruf ini mata orang normal itu bisa menangkapnya di 60 meter, tapi dia hanya bisa membacanya dari jarak 3 meter. Nah, itu dikatakan low vision ya. Kemudian kalau yang dinyatakan buta atau blind itu ketajaman penglihatannya kurang dari 3/60. Artinya huruf yang normalnya bisa dibaca dalam jarak 60 meter ya,
itu dia bisa membacanya di jarak 3 meter sampai 0, artinya tidak ada penglihatan sama sekali. Nah, jadi yang mana nih yang disebut low vision, yang mana disebut buta itu batasannya jelas ya, ini menurut WHO. Artinya kita sekarang paham bahwa yang blind atau yang buta itu bukannya tidak punya sisa penglihatan sama sekali, masih ada sisa penglihatan ya, hanya saja sangat terbatas seperti itu. Nah, kalau kita berbicara batasan legal ini dari Amerika ya, mereka punya batasan legal yang dinamakan atau yang masuk ke dalam kelompok visual impairment adalah individu yang hanya memiliki ketajaman visual tidak lebih dari 20/200, artinya huruf yang normalnya dibaca ini kalau nggak salah satuannya feet ya, kaki ya, 200 kaki. Nah, individu tersebut hanya mampu membacanya pada jarak 20 kaki dan pandangannya tidak melebihi 20 derajat. Jadi sebenarnya kita itu punya area pandang ya. Saya ingat dosen saya di UI, Prof. Rida Mangunsong menjelaskan bahwa kita itu punya area pandang sebesar 180 derajat. Kalau kalian luruskan pandangan ke depan seperti ini, maka kita masih bisa melihat apa yang di sebelah sisi kiri bagian tubuh saya dan di sisi kanan bagian tubuh saya. Nah, yang disebut tunanetra, jarak pandangnya, area pandangnya, sorry bukan jarak ya, area pandangnya itu hanya 20 derajat setelah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap kemampuan visualnya. Nah, kita next. Nah, ini Snellen chart ya. Ini ya, feet ya, kaki ya satuannya. Artinya huruf ini yang idealnya, bukan idealnya, normal, penglihatan normal itu bisa dibaca dari jarak 200 kaki, maka dikatakan visual impairment atau kerusakan penglihatan ketika huruf ini hanya bisa dibaca dalam jarak 20 kaki. Nanti kalau ada yang tidak paham atau saya salah ya, boleh dikoreksi ya. Saya lupa-lupa ingat nih untuk batasan legalnya. Nah, sekarang selain batasan legal, artinya secara medis lah ya, secara hukum, oke dia dia dikategorikan visual impairment. Ada juga batasan edukasional. Jadi batasan edukasional ini dibuat untuk mengkategorikan apa sih istilahnya bantuan seperti apa atau modifikasi seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk memisahkan itu ya, bantuan atau modifikasi apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk batasan edukasional, kita digolongkan menjadi 3 ya, moderate. Moderate ini artinya ya lumayanlah sedang-sedang aja ya, itu masih bisa diperbaiki dengan bantuan alat bantu visual, di mana siswa dapat mengerjakan tugas dengan melibatkan visual sebaik siswa normal lainnya. Atau misalnya yang minusnya parah lah seperti itu ya. Kemudian ada severe visual disability atau level of low vision. Jadi anak masih dapat menggunakan sisa penglihatannya untuk belajar dengan menggunakan beberapa modifikasi. Misalnya dengan menggunakan apa tuh kaca pembesar atau misalnya buku yang digunakannya dicetak dengan huruf dengan ukuran yang besar seperti itu. Kemudian batasan edukasional ketiga ada profound visual disability. Nah, level at legal blindness artinya kalau di sini anak tersebut sudah sama sekali tidak dapat menggunakan penglihatan sebagai alat pendidikan. Untuk kategori anak dalam ini ya, batasan ini, touching ya, atau sentuhan, rabaan, dan hearing, pendengaran, itu merupakan alat utama mereka dalam belajar. Jadi batasan edukasional itu digunakan untuk kita sebagai pendidik memodifikasi bantuan seperti apa yang bisa kita lakukan dalam membantu mereka belajar. Ini batasan edukasionalnya ya. Kemudian kita next. Nah, ada beberapa karakteristik yang ini saya lihat dari American Optometric Association, teman-teman kita yang tergolong visual impairment ini. Jadi ya memang tunanetra ini ya atau visual impairment ini jangan diartikan orang yang betul-betul buta ya, artinya
nggak gelap gitu, di bayangan kita tuh gelap, nggak bisa melihat sama sekali, enggak. Bahkan low vision pun kalau kita lihat tadi dalam batasan, legal, ya itu kan masuk visual impairment ya, masuk tunanetra. Nah, kita lihat ya, ada beberapa karakteristik yang ada di, teman-teman kita, dengan tunanetra ini. Yang pertama adalah cross eye atau matanya juling ya, kemudian clumsy, apa ya, gugup seperti itu ya, gugup atau, eee, jelek koordinasi antara tangan dan mata, kemudian berkedip ya, berkedip, kemudian menyipitkan mata, memegang objek sangat dekat dengan wajah atau, sensitif terhadap cahaya. Nah, jadi ini karakteristik umum ini ada di teman-teman kita tunanetra. Artinya begini, jika nanti kalian mendapati siswa dengan misalnya kenapa ya kok baca bukunya dideketin terus atau misalnya dia suka nyureng-nyureng gitu meskipun sudah ditempatkan di bangku paling depan. Ya bisa saja itu mengalami low vision ya. Artinya low vision kan masih punya penglihatan ya, artinya dia masih bisa melihat tapi dalam jarak seberapanya kan. Nah, itu kita harus aware juga ya sebagai pendidik. Nah, kita next lagi. Oke, kita masuk ke etiologi ya, penyebab ya tadi. Tadi sudah disinggung di awal bahwa ya ini, uncorrected refractive error, ini menyumbang sebesar 43%. Boleh nanti di-searching ya, seperti apa sih uncorrected refractive error? Katarak, kemudian glukoma ya, dan ini apa, age-related macular degeneration. Ini beberapa penyebab ini menyumbang apa namanya terbesar ya penyebab visual impairment terbesar menurut WHO. Nah, kita lihat lagi ya, kalau dari dilihat ada jenisnya, jenis blind atau kebutaan itu ada terbagi menjadi dua ya. Ada adventitiously blind, kerusakan penglihatan melalui kecelakaan atau kondisi patologis setelah lahir. Artinya dia sempat memiliki penglihatan ya sebelum misalnya penglihatannya itu menurun dan kemudian rusak. Nah, kalau congenital blind itu kebutaan pada 5 tahun pertama hidup mereka. Jadi meskipun si anak masih sempat ya punya penglihatan di umur 3 tahun, tapi misalnya ketika 4 tahun dia kecelakaan misalnya dan kehilangan penglihatannya itu bukan masuk ke tipe yang pertama, tetapi tetap masuk ke congenitally blind ya, karena di sini definisinya adalah kebutaan pada 5 tahun pertama hidup mereka. Jadi bisa saja terlahir misalnya memang seperti itu, atau pada 5 tahun pertamanya kehilangan penglihatan. Nah, ini saya lihat dari bukunya Prof. Rida Mangunsong, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya untuk mengidentifikasi teman-teman kita dengan visual impairment ini. Yang pertama adalah screening, kemudian tanda dari gangguan mata, dan yang terakhir adalah penanganan oleh ahli seperti itu ya. Screening ya bisa ke dokter mata seperti itu ya, karena memang untuk batasan legal sendiri kan itu dari medis ya, artinya dikatakan visual impairment baik itu low vision maupun blind itu memang harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka hanya memiliki jarak pandang atau ketajaman penglihatan sekian per sekian seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, berkenalan lebih jauh. Lantas apa sih dampak dari visual impairment ini terhadap aspek-aspek psikologis mereka? Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, dampak perkembangan kognitif dan konseptual. Jadi ada modifikasi tes Binye ya, tes Stanford Binye itu yang dilakukan oleh Hayes.
Jadi menemukan bahwa ternyata IQ anak-anak tunanetra itu ada di rentang 99 skornya. Nah, memang terjelaskan di sini bahwa kerusakan penglihatan itu dapat menghambat perkembangan kognitif karena terdapat keterbatasan dalam mengintegrasikan pengalaman ke dalam pemahaman, yang mana proses tersebut terjadi secara alami pada anak-anak yang berpenglihatan normal. Ya kalian bayanginlah, mata itu kan gerbangnya informasi ya. Mata itu kan modalitas utama kita belajar ya, kita mengamati, kita observasi itu kan dari mata ya. Kemudian tiba-tiba modalitas itu hilang gitu. Mau membayangkan juga bagaimana ya, terutama misalnya pada anak-anak cognitively blind atau yang memang buta dari lahir. Bagaimana menjelaskan konsep abstrak ke anak tentang gunung, tentang awan, tentang matahari, pada anak-anak yang memang, cognitively blind ya, atau yang lahir, ya buta dari 5 tahun pertama hidup mereka. Itu kan sulit ya. Nah, makanya kesulitan dalam, apa ya, mengintegrasikan pengalaman ke dalam proses ya, proses kognitif itu mungkin yang menjadi salah satu, sumbangsi kenapa IQ-nya, rata-ratanya sekian ya, itu yang ditemukan oleh Hayes. Jadi memang, apa ya, untuk anak-anak dengan visual impairment ini dinyatakan dalam Gottman, blind child are at great disadvantage because they cannot build the same spatial coordination as normal. Jadi ya kehilanganlah tadi modalitas spasialnya ya, membayangkan ruang, membayangkan konsep yang abstrak gitu. Kalau misalnya itu kan bisa dilihat ya untuk anak-anak yang normal ya, tapi untuk teman-teman kita yang visual impairment itu agak susah. Nah, the development of sensory motor, intelligence, and cognitive affected. Jadi, sehingga perkembangan ya sensori motornya, intelijensinya, dan koordinasinya, perilakunya ya, bagaimana kita mengkoordinasikan, apa namanya, perilaku kita ya, action bagaimana kita bergerak lah. Jadi itu sangat-sangat terdampak serius ya pada teman-teman kita yang, tunanetra, seperti itu. Nah, eee, tapi di satu sisi ternyata ada, penelitian kembali yang menyatakan bahwa, level intelijensi dari anak-anak dengan cognitively blind itu tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan dibanding dengan anak-anak yang penglihatannya normal, seperti jadi setelah ada penelitian yang menyatakan bahwa, rentang IQ-nya segini nih untuk teman-teman yang visual impairment, ternyata ada penelitian lagi yang menyanggah bahwa, "Enggak kok, nggak ada bedanya, sama aja IQ-nya, hanya terkait konsep yang dengan kayak gini, substansi, berat, volume. Nah, itu agak agak sulit ya. Kemudian performa spasialnya berada jauh di bawah anak-anak dengan penglihatan normal. Ya, ya iyalah, ini kan sudah jelas ya orang modalitas spasial utama kan dengan melihat ya, melihat kemudian membayangkan. Ya mau ngebayangin gimana kalau yang dilihatnya itu enggak, alat untuk melihatnya itu nggak ada gitu, nggak bisa. Nah, sekarang itu untuk intelijensi ya. Sekarang kita lanjut ke perkembangan motorik dan mobilitas. Jadi penglihatan itu kan terlibat ya. Kita bisa seimbang, postur tubuh itu berkembang, motorik kasar, motorik halus itu kan melibatkan penglihatan. Jadi memang siswa tunanetra secara umum relatif memiliki keterampilan yang sama terhadap gerak fisik yang menuntut apa tadi tuh? Ya, koordinasi sederhana, seperti itu. Jadi, dalam, populasi teman-teman kita yang tunanetra, itu ada yang disebut namanya blindism. Blindism itu adalah perilaku stereotipik ya, stereotipik yang, berulang-ulang, gerakan yang khas berulang-ulang, yang itu memang muncul hanya pada komunitas bukan komunitas ya, pada penyandang tunanetra. Jadi blindism itu kalau misalnya kalian pernah berinteraksi dengan tunanetra, suka gini, gini. Kelihatan nggak tangannya? Nah, gini.
atau misalnya menghentak-hentakan kaki. Nah, sebenarnya hal itu ya, perilaku stereotipik itu sebenarnya muncul sebagai upaya mengkompensasi modalitas yang hilang tersebut. Jadi memang itu muncul karena ya kehilangan penglihatan itu kemudian ya tubuhnya mengkompensasi untuk apa ya, untuk eee, menambal sulam lah modalitas yang hilang dengan gerakan-gerakan yang khas dan berulang. Jadi blindism tapi ada ahli yang bilang bahwa blindism ini tidak hanya terbatas pada penyandang tunanetra, tapi juga muncul dalam populasi anak yang mengalami gangguan dan penyimpangan emosi. Ya, ada gerakan rocking ya, apa apa istilahnya loncat-loncat ya, kemudian mengangkat kaki, menghentak-hentakan kaki, seperti itu ya. Ada gerakan-gerakan khususnya. Nah, di sini Mangunsong bilang bahwa lambatnya perkembangan motorik pada anak tunanetra itu berpengaruh terhadap orientasi arah atau mobilitas. Nah, jadi memang untuk kita tahu misalnya, kita sedang di mana, kita dikelilingi oleh siapa, itu kan memang membutuhkan modalitas modalitas, penglihatan ya. Artinya, kalau misalnya modalitas utama kita itu penglihatan itu nggak ada, orang itu kan harus diajari lagi, di mana dia posisinya sekarang, ada apa di sekelilingnya dia, seperti itu. Nah, kita lihat ya ke perkembangan bahasa. Jadi memang sebentar, untuk yang mobilitas ini ya, motorik dan mobilitasnya teman-teman kita yang tunanetra tentu saja berbeda ya dengan teman-teman yang berpenglihatan normal. Sekarang ke perkembangan bahasa. Di sini ada ahli yang bilang bahwa bahasa merupakan privilege tool untuk anak dengan kerusakan penglihatan. Hanya saja teman-teman yang tunanetra itu kurang memahami muatan emosi dari kata-kata, ya. Nah, dalam beberapa saya ada beberapa kali berinteraksi dengan anak yang tunanetra, ada yang namanya broadcast voice. Broadcast voice itu adalah suatu kalau tadi kan ada blindism ya, blindism itu gerakan ya. Kalau ini kayak mereka mengeluarkan suara yang sangat kencang gitu. Mengeluarkan suara yang sangat kencang. Nah, kenapa mengeluarkan suara yang sangat kencang? Ada beberapa kesempatan mereka tiba-tiba berteriak atau ya mengeluarkan suara yang sangat kencang. Itu karena mereka tidak tahu, kebingungan ya. Mereka itu sedang berbicara atau berkomunikasi dengan siapa dan orangnya di mana. Posisi orang yang menjadi lawan bicaranya itu mereka mereka bingung sehingga muncul broadcast voice ini. Nah, kemudian kita lihat ke perkembangan personal dan penyesuaian sosial. Di sini ada ahli yang bilang nggak ada tuh psikologi. Artinya personal dan penyesuaian sosialnya ya sama aja, tidak ada yang khusus gitu dari teman-teman kita yang blind. Tetapi memang hambatan utama di sini dinyatakan oleh seorang ahli yang dikutip oleh ini dosen saya, hambatan utama bagi seorang tunanetra untuk berkembang itu sebenarnya bukan ketunanetraannya, tetapi sikap masyarakat terhadap tunanetra. Artinya misalnya kalau melihat tunanetra bawaannya kasihan atau misalnya identiknya sama pengemis misalnya atau tukang pijat misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk personal dan penyesuaian sosial ya sebenarnya bisa bisa berkembang sebagaimana anak-anak yang berpenglihatan normal ya. Hanya saja justru yang menjadi barrier utamanya adalah sikap kita terhadap mereka ya. Nah, kepercayaan, self esteem yang rendah. Oke, ini ya dampak kebutaan. Ini nanti bisa bisa dibaca ya. Kemudian ada yang menarik nih. Ini saya kutip dari Kik dan Halaker. Anak tunanetra itu jangan diperlakukan seperti dia tidak berdaya gitu ya. Dia itu harus selalu dibantu dan ya nggak usah menawarkan apa yang spesial, menawarkan bantuan atau dia harus dikasihani. Tetapi ya biarin aja dia melakukan apa yang ingin dia lakukan seperti itu. Nah,
Sekarang kita masuk ke perkembangan emosi ya. Kalau dari perkembangan emosi, tekanan yang dihasilkan dari kehilangan penglihatan itu lebih besar dibanding kehilangan indera lainnya. Makanya tadi kan modalitas, aduh mata tuh modalitas pertama ya, subhanallah. Ketika itu diambil, tekanan emosinya itu katanya jauh lebih besar dibanding kita kehilangan indera lainnya. Nah, di situ juga ada penelitian bahwa simptom depresi itu lebih sering muncul pada orang yang buta daripada orang yang tuli. Artinya kita bisa bayangkan lah, apalagi misalnya kehilangan penglihatannya itu setelah 5 tahun pertama. Misalnya dulu sempat punya penglihatan, kemudian kecelakaan. Nah, itu mungkin lebih berat ya, seperti itu. Nah, individu yang naif dan patut dikasihani orang tua sebagai critical role yang membentuk konsep diri dan perkembangan emosi seorang tunanetra, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada program pendidikan tunanetra. Nah, sayangnya memang program pendidikan umum kayak kita nih, kayak sekarang, itu 85%-nya diselenggarakan secara visual. Artinya kurang dong mengakomodir teman-teman kita yang visual impairment kan. Nah, sebenarnya untuk pelaksanaan pendidikan siswa tunanetra, kita harus memperhatikan 3 prinsip ini. Harus konkret, harus terlibat langsung dalam pengalaman, dan yang terakhir belajar langsung dengan melakukan ya. Ini tiga konsep ini. Nah, ini braille ya, artinya ya cobalah di UAI ada nggak sih teman kita yang low vision ya atau buta total? Kayaknya nggak ada ya, belum ada ya. Memang menjadi suatu tantangan bagi kita untuk menciptakan suatu lingkungan yang ramah gitu ya bagi teman-teman kita yang disabilitas. Nah, Braille ini merupakan tools utama gerbang pengetahuan mereka dalam menulis dan membaca. Nih, key skill for communicating with sighted world. Jadi, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan kita yang awas, menuangkan pikirannya, seperti itu. Nah, sebenarnya ada penelitian yang menyatakan bahwa otak kita memproses braille sama halnya dengan kita memproses huruf cetak ya. Jadi menarik tuh kalau ada yang mau mempelajari lebih dalam ya tentang braille. Nah, tunanetra yang diajari membaca menggunakan braille itu memiliki tingkat lapangan kerja dan pendidikan yang lebih tinggi, lebih mandiri secara finansial dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Ini ya contoh alatnya. Jadi kalau nggak salah menulisnya itu kalau nggak salah ya, nanti saya betulkan dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Ini ada mesin tiknya ya, seperti mesin tiknya. Lantas itu kan untuk yang blindness ya, buta total. Lantas bagaimana dengan teman-teman kita yang low vision? Nah, yang pertama kita harus paham ya, harus memanfaatkan sisa penglihatan atau sight saving. Jadi siswa dengan low vision itu tidak menggunakan sisa penglihatannya untuk berkegiatan belajar ya. Jadi memang harus dibantu si sisa penglihatannya ini harus dibantu ya dengan baik itu dengan alat atau memposisikan dia, mengakomodir dia untuk lebih jelas seperti itu. Atau misalnya memanfaatkan pendengaran dengan mendengarkan rekaman ya melalui podcast atau apa. Sekarang kan sudah banyak tuh tunanetra itu lebih mampu memahami materi ketimbang membaca. Nah, ada juga penelitian yang bilang bahwa anak tunanetra itu senang sekali tumbling, jadi loncat-loncat gitu ya, terus gitu bergerak ya, nggak bisa diem, gimnastik ya, aktivitas gitu, pakai trampolin, dan itu sebenarnya akan sangat membantu perkembangan motoriknya. Nah, ini ada seperti apa ya, kurikulum yang memang bukan khusus ya, ialah terspesialisasi untuk teman-teman kita yang tunanetra. Jadi, um,
apa yang bisa kita ajarkan dalam sistem pendidikan di sekolah yang memang itu bisa digunakan teman-teman yang tunanetra kita untuk bisa bertahan hidup seperti itu. Jadi kalau kalau misalnya di tingkat dasar ya, TK misalnya ya, SD itu mengajari anak menalikan tali sepatu seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana yang itu bisa membangun kemandirian gitu. Jadi ingat ya untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, memang output utamanya itu adalah bagaimana mereka bisa mandiri kan ya. Nah, menurut Koenig dan Holbrook ini ada 9 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh tunanetra ya. Artinya kita sebagai lingkungan juga harus mengakomodasi hal-hal ini ya. Pertama functional academic skill ya. Kalau misalnya yang low vision dibantu dengan alat atau diakomodir, yang blindness atau buta total dibantu dengan braille ya, penyediaan alat seperti itu. Kemudian OM, orientasi dan mobilitas, social interaction skill, independent living skill, membersih mandi sendiri, pakai baju sendiri, mengancingkan baju, tali sepatu sendiri ya, carrier, kemudian assistive technology, sensory, dan self-determination. Nah ini ya, functional and compensatory skill, membaca braille, nah orientasi dan mobilitas, independent living skill. Nah, nanti bisa ya dilihat ya assistive technology. Jadi sebenarnya kalau nggak salah ya, handphone biasa juga sudah bisa apa ya istilahnya menggunakan dipakai lah oleh teman-teman kita yang tunanetra. Jadi kalau nggak salah tuh mereka ada suatu apa ya, suatu bukan program, sistemnya sendiri gitu. Jadi di otak-atik terus bisa mengeluarkan suara lah kalau nggak salah ya. Semua handphone juga katanya udah bisa ya assistive teknologi. Nah, sensori. Jadi karena memang penglihatannya hilang, modalitas utamanya ini sensori yang lain yang harus dikembangkan ya, penciuman, perabaan, seperti itu. Kemudian ya self-determinasi, mau kemana mereka, bisa nggak sendiri, itu juga harus dilatih. Dan ini ya, kalau orientasi dan mobilitas. Jadi untuk belajar OM itu, untuk anak-anak yang buta total, itu harus paham dulu ketiga konsep ini. Di mana saya, posisi saya, di mana objek yang ingin saya tuju, dan bagaimana saya bisa menuju objek tersebut. Jadi biasanya kalau ini kebetulan di UAI mungkin nggak ada ya, jadi saya agak sulit mencontohkannya. Nanti kalian coba ya cari googling bagaimana cara orientation and mobility teman-teman kita yang tunanetra. Biasanya dilepas dalam misalnya di sekolah ya, hari pertama sekolah. OM dulu nih, orientasi dan mobilitas dulu. Anak tersebut dibiarkan misalnya dia akan meraba dindingnya. Oke, ada penandanya. Oke, ini berarti kelas saya. Dia jalan lagi ya dengan tongkatnya. Oh ini misalnya WC-nya seperti itu. Nah itu akan menjadi peta ya, peta imajinatif ya dalam pikiran dia. Oh misalnya kalau saya mau ke WC berarti ini tandanya gitu. Nah apalagi jika sekolahnya sudah ramah difabel ya, artinya ada guiding block segala macam. Nah kemudian ya ada juga obstacle sense ya. Jadi memang teman-teman kita yang tunanetra itu harus lebih bergantung pada ingatan untuk memperoleh gambaran tentang lingkungannya. Ya, jadi dalam suatu kelas yang ada anak tunanetranya itu kita tidak boleh memindahkan apapun. Kalau udah di situ, ya di situ. Karena ya nggak fair lah orang mereka nggak kelihatan terus kita main pindahin tiba-tiba penghapusnya kita pindahin, papan tulisnya kita pindahin, karena modalitas utamanya kan bergantung pada ingatan. Sekali dia ingat di situ, ya berarti patokannya di situ, gitu. Jadi dibandingkan kita ya individu yang awas. Kemudian mereka juga punya sense, obstacle sense. Artinya kalau misalnya ada lubang di jalan, mereka tuh gitu gimana ya akan merasa bahwa oh itu harus dihindari. Nah itu ya subhanallah ya itu tergali sendiri gitu, berkembang sendiri pada teman-teman kita yang tunanetra.
Nah, ini ya, stage orientation and mobilization. Jadi yang pertama, untuk misalnya ya, yang buta dari lahir atau congenital tadi ya, dari birth sampai late childhood, itu diajarin dulu body image. Mana mata, mana tangan, kakinya, kemudian eh, hal-hal yang berkaitan, yang sering berinteraksi dengan tubuhnya, seperti itu. Kemudian baru masuk ke dynamic spatial orientation, sudah mulai berjalan ya. Baru ke tactile exploration of map and model. Kemudian baru belajar mobilitas, ya, artinya dia berjalan mau kemana, bepergian lah, seperti itu. Nah, ini yang sering kita lihat ya di trotoar Jakarta, di trotoar, ya saya pikir di Indonesia sudah seragam seperti ini ya. Hanya saja masih sedih ya, masih kadang kehalangan gerobak, kadang kehalangan lampu ini, tiang listrik, ya segala macam lah, ya nggak apa-apa, tapi menuju ke sana ya. Kalau yang garis gini, indikasi berarti aman ya, tunanetra tersebut bisa berjalan. Tapi kalau seperti ini, indikasinya itu harus stop, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih karir bagi siswa tunanetra? Jadi periode paling kritis pada fase remaja akhir ya, apalagi tunanetranya pada masa remaja itu kan transisi dari sekolah ke dunia kerja. Nah, memang untuk siswa tunanetra juga harus dibekali seperti apa karir yang tersedia atau pekerjaan apa yang bisa mereka kerjakan, seperti itu ya. Memang karir ini beberapa perusahaan memang sekarang sudah ramah disabilitas ya, meskipun memang belum seideal yang kita mau ya. Beberapa di antaranya membuka lowongan untuk siswa tunanetra, dan biasanya pekerjaan apa yang bisa dilakukan teman-teman tunanetra? Mungkin klerikal ya, misalnya, tapi bukan menginput data atau bagaimana ya, lebih ke beres-beres, misalnya seperti itu. Atau nanti deh kita googling bersama-sama ya, sebenarnya kalau penempatan tunanetra dalam pekerjaan itu apa? Karena banyak kok tunanetra itu tidak hanya identik dengan tukang pijat mungkin ya, seperti itu. Enggak, artinya bisa kok berkompetisi dengan kita yang awas ya. Ada yang jadi dosen ya, ada banyak kok tunanetra yang jadi dosen, jadi guru, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau si penglihatannya itu bisa dia kompensasikan dengan modalitas yang lain, ya sebenarnya ya dia kan nggak ada gangguan gitu lah istilahnya ya, dalam apalagi dia sudah bisa orientasi, dia bisa mobilitas, pendidikan karir juga harusnya ya terbuka lebar untuk teman-teman kita yang tunanetra. Nah, seperti itu ya. Ini jadi dulu saya pernah observasi di SLBA di Lebak Bulus. Nah, ini teman-teman kita yang tunanetra tuh, mereka sudah bisa jalan sendiri ke kelasnya. Ini contoh OM ya, orientasi dan mobilitas. Nggak ada tuh dituntun-tuntun sama gurunya. Nggak boleh dituntun-tuntun sama gurunya. Ingat ya, untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus tujuannya adalah memandirikan. Artinya kalau nggak mandiri-mandiri, kita loh yang salah. Sistem kita yang salah ya. Seperti ini ya. Kemudian ini yang low vision. Nulisnya tuh dekat banget ya. Karena dia masih punya sisa penglihatan. Nah, ini ada braille ya, dan di kelas itu ya aturannya seperti itu. Kalau sudah di situ ya di situ, jangan dipindahkan ya, tidak boleh dipindahkan. Apa yang ada di kelas itu sudah tidak boleh dipindahkan. Nah, ini gurunya juga tunanetra, ini anaknya juga tunanetra. Nah, ini sedang mengajari braille ya, jadi dibawa ke ruang khusus untuk diajari braille. Nah, ini sedang belajar apa ya waktu itu? Mana yang lebih besar, volume dan berat ya. Karena kan tidak bisa melihat, jadi bisa merasakan mana yang lebih berat itu, mana yang lebih ringan, seperti itu. Seru deh pokoknya ya.
Nah, yang terakhir, ini dosen saya, Pak Didi Tarsidi. Beliau adalah dosen S3, bimbingan konseling, doktor dari UPI. Yang saya senang ketika beliau bilang bahwa dia hanya melihat kebutaan itu sebagai ya udah salah satu karakteristik aja ya, salah satu karakteristik dari dimensi personal. Sama seperti kita punya ya karakteristik yang tidak kita inginkan. Misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya tunanetra juga sama seperti itu menurut Pak Didi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita paham ya tentang tunanetra ini, kita terbuka bahwa tunanetra itu bukan untuk dikasihani ya. Apapun ya, bukan hanya tunanetra, bahwa segala berkebutuhan khusus itu ubah sudut pandangnya. Jangan charity, jangan kasihan. Tapi ayo geser ke inklusif ya. Bagaimana kita nih yang awas gitu bisa menciptakan sistem agar teman-teman yang tunanetra ini bisa mandiri seperti itu. Nah, mungkin begitu ya dari saya untuk tunanetra atau visual impairment ini. Silakan bagi ada yang ditanyakan atau ada yang saya yang keliru nih menjelaskannya. Ini juga karena udah malam, saya syutingnya agak mungkin ke balik-balik ngerekodnya udah malam ini. Mudah-mudahan menjadi panduan kalian dalam memahami PowerPoint ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.